Assalamualaikum. Kali ini kita akan bahas gimana caranya proses KPR kita di-approve oleh bank. Pertama biasanya kredit atau KPR rumah itu ditolak. Alasan utama pertama BI checking. Atau kedua, kemampuan bayar atau kemampuan bayar angsurannya dinilai tidak memadai. Kalau pengajuan kredit rumah atau KPR terganjal BI checking, Anda bisa datang ke bank atau lembaga finance yang bermasalah dengan Anda untuk melunasi semua hutang Anda. Dan jangan lupa untuk minta surat keterangan lunas secara tertulis, dicap dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Surat itu bisa digunakan sebagai keterangan kepada bank bahwa Anda sudah melunasi kewajiban Anda yang tertunda di pihak lain. Memang biasanya tidak instan. Anda perlu menunggu waktu 1-3 bulan sampai data BI checking Anda mengalami pembersihan atau pemutihan setelah mendapat surat keterangan lunas tersebut. Bagi Anda yang mau beli rumah tapi penghasilan kurang atau tidak mencukupi, atau tadi kita sebut kemampuan bayarnya tidak mencukupi, ada beberapa cara yang bisa Anda tempuh. Pertama, perbesar uang muka atau DP. Dengan menambah DP, jumlah pinjaman yang Anda ajukan otomatis akan menjadi lebih kecil. Nah, jadi angsuran juga akan menjadi lebih kecil. Artinya syarat penghasilannya pun menjadi lebih kecil. Cara penghitungan antara bank satu dan bank lain memang berbeda. Misalnya, Bank BTN berani memberi syarat penghasilan yang lebih bersahabat. Dengan gaji di atas 10 juta, Anda bisa mengajukan KPR dengan jumlah angsuran per bulan maksimal 50% dari gaji. Bahkan kadang mencapai 60% dari gaji Anda, tergantung beberapa faktor. Sedangkan bank lain hanya memberi maksimal 35% dari gaji. Kalau untuk DP, minimal saat ini beberapa bank mematok 10%, namun beberapa kasus Anda diminta membayar DP lebih dari 10%. Biasanya berkaitan dengan penilaian kemampuan bank bayar angsuran Anda. Untuk itu ada beberapa cara yang bisa Anda tempuh agar bisa membayar DP yang lebih kecil. Diantaranya adalah mencari bank yang memberikan promo bunga atau promo DP yang lebih kompetitif, mencari perumahan baru yang memiliki promo DP yang rendah karena diskon harga yang dapat mengurangi harga. Bagi Anda yang mau investasi dalam bentuk properti seperti rumah, ruko, dan lain-lain, kemungkinan besar akan membeli rumah lebih dari satu, baik secara cash ataupun kredit. Untuk kredit rumah, Anda tetap dimungkinkan mengajukan KPR rumah kedua atau ketiga, bahkan seterusnya. Namun banyak rumah KPR yang Anda ajukan, maka DP yang Anda perlu siapkan menjadi lebih besar. Pada umumnya rumah pertama minimal DP kan 10%, sedangkan rumah kedua menjadi 5%, rumah ketiga menjadi 20%, dan seterusnya. Saran saya, agar prosesnya lebih gampang, proses KPR-nya, Anda melunasi hutang atau kredit yang berjalan di tempat lain, sehingga bank akan menilai penghasilan bersih Anda menjadi lebih besar. Jika alasan bank kewajiban Anda menambahkan DP karena penghasilan bersih Anda tidak memadai atau kemampuan angsuran Anda kurang. Terus tip yang kedua, memperpanjang tenor angsuran. Nah, tenor angsuran bisa menjadi cara meminimalkan besaran angsuran atau mengurangi besaran angsuran. Tentunya disesuaikan usia pemohon, karena batas usia pemohon ketika selesai angsuran itu biasanya didasarkan pada usia pensiun, pada umumnya 55 tahun.
Jadi ketika pemohon saat pengajuan KPR usia 30 tahun, tenor paling panjang yaitu 25 tahun, itu udah maksimal dari KPR. Tapi ada beberapa bank yang tenor maksimal 20 tahun. Sehingga walaupun saat pengajuan usia pemohon 30 tahun, tenor maksimal tetap 20 tahun. Semakin lama periode pinjaman, maka cicilan akan menjadi lebih kecil. Artinya, syarat minimum penghasilan juga menjadi lebih kecil. Untuk yang ketiga, pilih bunga yang lebih rendah. Pada umumnya, bank akan menawarkan bunga fix atau angsuran di beberapa tahun awal angsuran. Semakin pendek masa bunga fix, maka semakin kecil bunga yang ditawarkan. Misalkan KPR BTN memberi bunga fix 8 tahun untuk 1 tahun dan 9% untuk 3 tahun. KPR BRI memberi 7% untuk 3 tahun dan 8% untuk fix 5 tahun. Begitu juga untuk KPR yang lain seperti Bank BCA, Mandiri, KPR Niaga, dan lain-lain. Cari bank yang menawarkan bunga promo yang kompetitif saat itu, karena bank akan merubah promo setiap bulan atau 3 bulan biasanya. Bunga fix yang lebih rendah akan membuat cicilan menjadi lebih kecil dan syarat minimal penghasilan pun menjadi lebih kecil. Yang perlu diingat, setiap bank memberi kredit rumah mempunyai strategi promo bunga yang berbeda-beda. Nah, tinggal kita milih-milih yang cocok dengan profil Anda. Saya kasih contoh, misalkan KPR BTN memberi fix bunga lebih besar daripada yang lain, tetapi dengan besaran gaji yang sama, Anda akan mendapat plafon KPR nilainya lebih besar. Bisa dilihat dari persentase maksimal angsuran dengan gaji tadi. Kalau BTN kan bisa 50% atau bahkan 60%. Kalau bank lain kan cuman sekitar 35%. Untuk Anda yang pengusaha atau wira swasta, akan sedikit ada perbedaan dalam pengajuan KPR. Kalau karyawan kan cukup hanya dikonfirmasi telepon. Kalau udah sesuai semua udah cukup. Kalau untuk usaha biasanya dia akan datang untuk OTS istilahnya. Jadi untuk dia datang untuk memastikan usaha Anda. Nah, sedangkan kalau karyawan kan biasanya pakai slip gaji. Kalau usaha kan nggak ada slip gaji kan. Jadi yang dipakai adalah laporan keuangan Anda, laporan keuangan usaha Anda. Jadi itu Anda harus siapkan, tentunya disertai dengan rekening kurang untuk biasa dicocokkan tuh. Paling sih itu aja sih perbedaannya. Nah, kalau yang lain sih hampir sama semua. Biasanya kalau untuk usaha biasanya ada minimal lama usahanya itu jadi pertimbangan khusus. Biasanya sih minimal 1 tahun lah, atau dulu sih malah 3 tahun. Sekarang 1 tahun udah bisa mengajukan KPR, udah di kemungkinan di proofnya udah lebih enak lah untuk sekarang. Paling itu aja sih. Oke, untuk saat ini itu aja informasi yang saya bisa berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.